فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال النبي في الحديث: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى الدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. صدق الله العظيم وصدق النبي رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، أعطني محبتك ومعرفتك. Jamaah sekalian, para pendengar jamaah sidang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah di awal perjumpaan kita pada subuh yang mulia ini legedanyo saban sari da puja pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah urang siklon ban Bandung yang kage intat getanyo sampotro ba akhirun hijriyah, di mana kurang lebih situn sudah kita melewati 1 tahun Islam. Hampir saja kita masuk dalam tahun berikutnya, yakni 1447 Hijriah, yang akan kita masuk beberapa waktu mendatang, 1 pekan ke depan. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang telah mempraktikkan sebagaimana yang diwariskan, yang ditinggalkan oleh para pendahulunya, yakni Nabi Allah Ibrahim, Nabi Adam, dan para anbiya lainnya, yang mereka berhijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang pertama sekali mengemban amanah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya sudah menjadi tradisi Islam untuk hijrah dari satu waktu, dari satu kondisi yang tidak baik, berpindah kita ke dalam kondisi yang terbaik. Salawat dan salam kepada para alim ulama, kepada al dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama guru kita Imam Syekh Masjid Syura, pengurus masjid, BKM, jamaah sidang solat subuh sekeyakinan seakidah yang kami muliakan. Semoga duduk kita pada subuh yang mulia ini Allah jadikan sebagai bukti dan saksi kelak kita dikumpulkan oleh Allah di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Hamba Allah orang Syiklun ban Bandung, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum hijrahnya Nabi, dalam kehidupan umat Islam tidak ada tahun untuk menentukan satu waktu. Zaman orang Islam sebelum Nabi hijrah ataupun sebelum Nabi wafat, duduk para sahabat untuk membahas satu perihal kekhawatiran karena tidak tahu bagaimana menentukan tanggal dalam kehidupan umat Islam. Waktu zaman budaya setelah Nabi wafat, umat Islam hanatun dirinya sendiri, tidak ada tahun yang dinisbahkan kepada umat Islam yang seperti kita lihat dan kita rasakan hari ini, hamba Allah. Zaman watena sebuah peristiwa diberikan nama tahun tersebut dengan peristiwa itu. Contoh lagi masa lahir Nabi Muhammad, wate kita yang le uriung tahun apa Nabi lahir, diucapkan oleh para orang-orang yang berada pada waktu itu tun gajah. Sama contoh lagi tanya orang Syiklun, tradisi dan budaya kita wate jamun masa lahir lagi katanya
Dalam kehidupan orang si katanya watai lahir si dro anak itanyang lewurung di kampung pajan lahir anak dro na cuda pajan lahir anak dro na yahwa mereka orang si katanya gu jawab watai timo ba'u bineh rumo pajan lahir anak dro na cuda watai ton DITI watai ton dong. Apa artinya? Mereka menjawab dengan sebuah peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Seperti itulah keadaan sebelum adanya penanggalan tahun Hijriyah. Watenyan kalang kabut, merasa susah bagi umat Islam untuk menentukan satu waktu dalam kehidupan umat Islam sehingga duduk rembu. Watenyan nedu pertis para sahabat peninggalan wafatnya Nabi Muhammad, neduk para sahabat. Ada yang berpendapat kita memberikan tanggal tahun 1 Hijriyah kala Nabi dilahirkan. Kala Nabi, ada yang berpendapat kala Nabi dibiasahkan. Gepedebit sama pendapat oleh Imam Sayyidina Ali. Nah pendapat baklun ke Sayyidina Ali, putra yang Ali. Tanya tabuk wate sebagai tahun pertama Hijriyah, yaitu tacok wate hijrah Nabi Muhammad meninggalkan kota Mekah, berangkat beliau pergi ke kota Madinah. Saat itu kita jadikan sebagai tahun pertama dalam kehidupan umat Islam, yakni tahun Hijriyah. Jerit Imam Sayyidina Ali, coba engkau sampaikan apa alasanmu, cina pegah argumen ron, apa pendapatmu sehingga engkau harus bahwa tahun 1 Hijriah itu tepatnya setelah Nabi Muhammad meninggalkan kota Mekah. Dia jawab le Imam Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tabuk tahun pertama Hijriah, yaitu setelah Nabi hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Kenapa? Disitulah terdapat amunisi baru, disitulah terdapat perkembangan Islam yang sangat luar biasa sehingga mampu menaklukkan kota Mekah dalam sebuah peristiwa Fathul Mekah. Jadi alasan Imam Sayyidina Ali gebok tahun pertama Hijriah setelah hijrah Nabi, karena di situ terdapat kebangkitan agama Islam ataupun umat-umat Islam mampu bangkit Islam dari keterpurukan, dari embargo yang luar biasa, sehingga Masjidul Sahabat pun tidak protes terhadap apa yang disuguhkan oleh Imam Sayyidina Ali. Maka tahun pertama Hijriah ditetapkan setelah hijrah Nabi Muhammad meninggalkan kota Mekah, berangkat pergi ke kota Madinah. Apa alasan yang disuguhkan oleh Imam Sayyidina Ali? Di sana terdapat perubahan, di sana terdapat perombakan, di sana terdapat satu sejarah yang sangat menakjubkan, yakni umat Islam mulai bangkit mensuarakan Islam. Bahkan peperangan itu terjadi setelah hijrah Nabi dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Orangnya orang Silun menyatakan pegah masalah hijrah mungkin banyak. Prosesi hijrah Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju ke kota Madinah akan diutarakan oleh gure-gure katanya pada pertemuan berikutnya menjelang 1 Muharram itu tiba. Namun pu yang paling penting lah mudib tanya, apa ibrah dari hijrah Nabi Muhammad dalam kehidupannya, begitu juga para anbiya lainnya. Allah nekun dalam Al-Quran, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wal ladzina hajaru, orang-orang yang berhijrah, wajahadu, orang-orang yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nekun li Imam Al-Baghawi makna hijrah dan jihad, faraku asyairahum wa manazilahum, orang-orang yang meninggalkan tempat tinggalnya, yang meninggalkan hartanya, wajahadu,
mereka berjihad memerangi orang-orang musyrik fi sabilillah. Makna fi sabilillah taatillah, orang-orang yang berhijrah dan berjihad meninggalkan kampung halamannya, memilih untuk memerangi orang-orang yang tidak sesuai dengan koridor Islam, untuk berhijrah, berjihad fi sabilillah. Yang selanjutnya mereka itu adalah orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah, alias orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Hijrah ini bisa diartikan, hijrahnya jetabuh makna urung si'lun, berpindah dari satu kondisi, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu kondisi ke keadaan yang lain, dengan tujuan adalah kebaikan dalam kehidupan kita. So tengku yang hijrah pun dalam kehidupan katanya secara zahiriah, orang yang hijrah pertama dalam kehidupan manusia adalah Nabi Allah Ibrahim. Hijrah beliau dari Babilonia, Irak, meninggalkan kaumnya yang ingkar kepada Allah di bawah kezaliman Raja Namrud. Kaum Nabi Allah Ibrahim watenya Musidrau haitim pati, haitim ikut agama Nabi Allah Ibrahim, haitim sembah Tuhan. Disampaikan dalam tafsir Khazin dan tafsir Al-Qurtubi. Apa yang disampaikan? Musidrawatan umat Nabi Allah Ibrahim yang tunduk kepada agama yang diproklamasikan oleh Nabi Allah Ibrahim untuk menyembah Tuhan. Kan sekedar haitim ikut urung syi'lun. Nabi Ibrahim karena pernah beliau menghancurkan berhala yang disembah oleh kaumnya pada waktu itu, sehingga getut Nabi Allah Ibrahim li pasukan Raja Namrud. Tidak hanya tidak mau mengikuti ajaran Nabi Allah Ibrahim, Nabi Ibrahim dicampakkan dalam api yang sangat besar untuk dibakar tubuhnya. Watenyan bedah Raja wo apui cukup raya. Dalam asumsi mereka bersama prajuritnya, Nabi Allah Ibrahim kangok jet kedui. Tapi Allah berkata lain. Selamat Nabi Allah Ibrahim keluar dari musibah tersebut, dari malapetaka tersebut, dari cobaan tersebut dengan keselamatan. Beliau tidak kembali lagi hanan wali bak kaumnya. Hanan menetap di Nabi Allah Ibrahim di Irak ataupun Babilonia. Kemana beliau pergi? Beliau berangkat, beliau berangkat, saya akan pergi menghadap Tuhan saya din yang akan memberikan petunjuk dalam kehidupan saya. Artinya beliau berangkat hijrah bersama keluarganya, meninggalkan Babilonia ke Ardul Muqaddis, yakni negeri Syam ataupun Palestina. So yang hijrah bersama Nabi Allah Ibrahim, yang pertama ada Siti Sarah sebagai istrinya Nabi Allah Ibrahim. Ada Nabi Allah Lut, keponakannya Nabi Allah Ibrahim yang diutus oleh Allah kepada kaum Syuzum. Jadi yang hijrah pertama dalam kehidupan umat Islam, dalam pemahaman kita berkatipikan Islam, dalam kehidupan manusia, itulah Nabi Allah Ibrahim meninggalkan komunitasnya, meninggalkan kaumnya yang ingkar kepada Allah, tidak mau menyembah Tuhan, bahkan ingin membunuh Nabi yang bernama Ibrahim. Kemana Nabi Allah Ibrahim hijrah? Meninggalkan kota tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Nabi Allah Ibrahim gekubah hiruk pikuk tempat yang buruk untuk berada di tempat yang indah, yakni Palestina. Jadi ibrah dari hijrah Nabi Allah Ibrahim membawa kebaikan. Beliau meninggalkan semua komunitas yang tidak mau menyembah Tuhan, berangkat untuk pergi ke satu tempat yang mana di sana disambut baik oleh Allah untuk berkembang biak, dan dari sanalah hasil muasal Nabi Muhammad. Dalam kehidupan kita juga lagi nurun syidun. Apabila dalam kehidupan kita tinggal di sebuah daerah, nyokole kehidupan para pemuda kita. Nah, orang yang kadang-kala tetap terjebak dalam kemaksiatan. Salah sebuah contoh nak buka. Nah, anak muda halepai piu dari peredaran ataupun menjadi pribadi yang mabuk dengan narkoba. Wate tatanya
kenapa engkau tidak bisa berhenti? Rupanya setelah kita observasi dan melakukan penelitian, melihat gaya kehidupannya, rupanya ruang lingkup kehidupan lingkungan mereka lah yang menyebabkan mereka tidak bisa berhenti dari kemaksiatan tersebut. Dan itu sangat banyak. Anak-anak muda yang kadang-kala memang pengen hijrah dari salah satu contoh kemaksiatan yang terjadi dalam kehidupan kita, yaitu anak-anak muda yang menjudi, mabuk-mabukan, hisap narkoba. Mereka akan bisa hijrah apabila meninggalkan kampung halamannya yang mana sudah menotaben mendominasi urang-urang hinan mandum pakai narkoba. Mustahil dan akan menjadi hal yang impossible dalam kehidupan. Akan berharap berubah, ingin rasanya berubah, berubah, tapi lingkungan kita tidak menentukan. Kena kekele orang Jabun menyatanya wata mengen urang yang kuah wesi tanya baik, menyatanya wata mengen urang yang mekat parfum ataupun minyak pret bahasa Aceh, tanya-tanya bewangi. Artinya apa? Lingkungan itu menentukan keberhasilan seseorang, khusus untuk meninggalkan kemaksiatan. Maka kalau kita lihat kepada ibrah kehidupan Nabi Allah Ibrahim di Kubah, kampung halaman yang mana beliau tidak diterima di sana, untuk bangkit di kemudian hari memilih tempat yang bagus. Itu juga yang terjadi dalam kehidupan Nabi Muhammad. Lun pegah bacut cerita kiban keadaan kota Mekah sebelum Nabi berangkat meninggalkan kota Mekah. Baik sampai na asumsi dalam kehidupan tanya orang siklun, Nabi benci ke kota Mekah, ke Kubah Mekah, bukan. Bahkan Nabi pernah naik atas sebuah bukit melihat kota Mekah. Beliau berkata, "Ya wahai Mekah, demi Allah, lun Kubah gata bukan karena benci, akan tetapi ini perintah untuk menyelamatkan Islam dan perintah dari Allah Ta'ala. Satu waktu aku akan kembali ke tempat yang mulia ini." Nabi Muhammad meninggalkan kota Mekah keadaan watenya, jangankan urang lain, urang siklun, Nabi ini poh mati. Belum lagi umat-umat Islam itu yang diembargo luar biasa, nah yang ditut, nah yang ditombak perutnya karena tidak mau meninggalkan agama Islam. Sehingga Nabi melihat fenomena, "Neken bak keluarga Yasir, wahai keluarga Yasir, bersabarlah atas derita yang menghampiri kalian. Allah sudah menjanjikan surga untukmu." Bahkan neken lagi yang Nabi ikematan melihat kebiadaban yang dilakukan oleh kaum kafir Quraisy waktu itu, itok perut keluarga Yasir. Ada paman Utsman bin Affan, karena percaya kepada agama Islam, menganut agama Islam, ikut ajaran Nabi Muhammad, dibakar tangannya dalam anyaman yang terbuat dari pelepah kurma. Beliau berkomitmen tidak mau meninggalkan agama Islam. Bahkan yang sering tanya dengar Bilal bin Rabah, terjadi penganiayaan yang sangat luar biasa kepada Bilal bin Rabah. Kapan itu? Satu waktu sebelum hijrah Nabi Muhammad. Diblo menjadi budak Bilal bin Rabah. Beliau sadar beliau menganut agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yakni Islam. Pada kalimatnya terucapkan ahad, ahad, ahad. Sehingga Umayyah bin Khalaf sebagai tuannya itu pun bahawa Bilal bin Rabah kagetamang dalam agama Nabi Muhammad, yakni Islam. Beliau memilih memanggil Bilal bin Rabah, "Apakah engkau sudah menganut agama Muhammad?" Dijawab oleh Bilal bin Rabah, "Betul tuan lun, tinggalkan agama tersebut, balik dalam agama semula." Pun dijawab oleh Bilal bin Rabah, "Tidak. Ya Bilal, engkau akan kusiksa, kehidupanmu berada dalam genggamanku," kata Umayyah bin Khalaf. "Engkau akan kudera kalau engkau tidak mau meninggalkan agama Muhammad untuk kembali kepada agama sebelumnya, yakni agama kami, mempersekutukan Tuhan." Pun jawab oleh Bilal bin Rabah, "Han, lun tetap han lun kubah agama Muhammad, ahad Allah Esa.
Dihalau Bilal bin Rabah di bawah terik mentari. Gehu wa Bilal bin Rabah. Yang selanjutnya diambil batu yang sangat besar. Geginten tubuh Bilal bin Rabah ru darah. Hana mekutik tubuh Bilal bin Rabah. Ja Umayyah bin Khalaf tanya kembali, Bilal, nyokah mati urunyo. Aci kubah ke di agama Muhammad supaya selamat. Gekun le Bilal bin Rabah. Tubuhnya wahai Sayyid lun, tuan lun, iaitu Umayyah bin Khalaf, milik drona. Tapi hatinya milik lun, kan milik drona. Walaupun tubuhku rusak, keluar darah itu menjadi nanah, tidak akan menjadi masalah selama akidahku menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita, wate genek po Bilal bin Rabah, wate nyen gekalen le Abu Bakar, singkat cerita dimerdekakan. Seperti itu pahit keadaan para sahabat satu waktu sebelum Nabi hijrah. Bahkan saat Nabi kena hijrah, wate tengah cet uro dua perti pembesar kafir Quraisy Pedro, termasuk Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, mengatur strategi Muhammad tidak boleh keluar dari kota Mekah. Nabi hanjit bukan tidak hanya diberikan izin hidup di Mekah, tapi Nabi Muhammad beudip bermati. Jangan sampai Nabi Muhammad itu keluar dari kota Mekah, hidup di tempat yang lain. Pakon karena itu boleh perti kafir Yahudi tersebut, kafir Quraisy tersebut, bila Muhammad ini hidup di tempat yang lain, dia akan bisa tumbuh berkembang. Sehingga solusinya pok mati. Kalimat tersebut didengarkan oleh Abu Bakar. Tengah cauro getebit Abu Bakar dalam panas terik mentari ke rumah Nabi Muhammad. Singgah ke rumah Nabi. Saat itu beliau menceritakan apa yang terjadi. Turun perintah dari Allah untuk hijrah Nabi Muhammad. Sebelumnya para sahabat satu persatu sudah hijrah. Sabok masa so yang tinggal urun syiklun Sayyidina Ali. Apa ibrah dari kehidupan hijrahnya Nabi Muhammad? Sahabatnya sangat luar biasa, mati getim demi mempertahankan syariat Islam, membantu Nabi Muhammad dalam menegakkan syariat Islam. Ada hijrah Nabi Muhammad dari kota Mekah, meninggalkan kota Mekah menuju ke kota Madinah adalah tujuannya. Saat itu tidak ada satu lagi orang-orang yang mau mendengarkan Islam, ataupun komunitas di Mekah sangat lemah, lebih-lebih setelah meninggal Abu Talib sebagai kepala suku. Hijrah Nabi meninggalkan kota Mekah, berangkat ke kota Madinah, membawa kebaikan, yaitu mengumpulkan amunisi yang kemudian bisa menundukkan orang-orang yang tidak mau paham kepada Islam di kemudian hari. Laginya yang perlu kita praktikkan dalam mudib urun syiklun. Ulun tuan tertarik dengan kisah Yahya Waloni, almarhum, tepatnya pada hari raya 10 Zulhijjah, terlepas dari hal-hal yang kontradiksi, terlepas dari orang-orang yang berbeda pendapat, tetapi secara pandangan manusia beliau adalah pribadi yang mu'allaf, hijrah dari agama sebelumnya masuk dalam agama Islam, istiqamah beliau dalam dakwah, meninggal dengan khutbah Jumat pada uro Jumat. Bukankah itu adalah hal yang diharapkan oleh orang lain? Seperti itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan. Bahkan dalam beberapa statement dakwah beliau, walaupun saya dicaci, dihina, digojok, dijauhkan oleh keluarga, saya akan istiqomah dalam agama yang mulia ini, yang saya hijrah dulunya dari orang-orang yang bukan agama Islam, mu'allaf masuk dalam agama Islam, istiqomah dengan segala kepahitan, Allah memberikan hasil yang indah, beliau husnul khatimah. Nah, contoh lain dengku masa Nabiullah Musa. Dalam kitab Majalis Sunniyah yang kami baca, begitu juga dalam tafsir Ibnu Katsir, apa riwayatnya? Ada seorang pemuda yang gepoh hurung si kurung ploh si kurung dro, nyo cerita mutawatir yang sering katanya dengar. Bagaimana kejadiannya? Sabok malam
Entah apa yang merasuki tubuh pemuda tersebut, sadarnya menyemati draw kutinga putamang surga putamang neraka. Gepoh orang si kurang pelau si kurang draw, tapi sempat beliau berpikir nyo singa leh budah bunga menyemati hotamang. Watenya sadar beliau mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, memilih meninggalkan keadaan sebelumnya untuk hijrah keadaan yang terbaik. Cuman hana mau cara watenya gemita tengku, gemita gure, gemita ulama, gemita para ahli-ahli agama. Kebetulan beliau jumpai dengan seorang ulama kenurung tasawuf. Watetro kenan ya rahib, wahai syekh, wahai imam, saya ingin hijrah. Long nuk taubat, long nuk hijrah, berpindah dari satu keadaan yang terbaik. Menjawab le orang yang pertama, orang yang alim pertama yang beliau jumpai. Di sini tempat hijrah memang. Le orang yang taubat berdepan lu. Aci pegah ele puata dosa yang kata bebut. Rayuk tak, aci pegah ele. Lompoh uriang katruk si kurang peluh si kurang deru. Secara spontan rahib tadi berkata, orang alim tadi berkata, menya si kurang peluh si kurang deru urang kapoh hanapu kalau ke taubat hang pampun oleh Allah Taala. Karena orang yang sangat luar biasa marah dan urang baru kena hijrah, urang yang tersesat sebelumnya. Waktu dengar kalimat lagi nyan amarah pedang bajaro. Gecok getak taku urang alimnya lengkap firtu. Lenyan gebedak geberangkat gemita gure lain merempok dengan sidra ulama ahli sufi, urang tasawuf. Waktu katanya ya syekh long taubat, saya ingin taubat. Lantas apa gerangan? Tidak tahu bagaimana caranya. Saya ingin taubat. Satu pertanyaan yang saya suguhkan, akankah Allah mengampuni segala dosa yang pernah saya lakukan? Insya Allah. Imam tadi menjawab, ulama bunuh jawab, seandainya drone hijrah karena Allah akan mengampuni segala dosamu. Bertanya oleh syekh tersebut, kuadra dosa lunpoh urang ti kurang peluh ti kurang draw. Yang terakhir ti draw ulama dong tanya pampun dosa long han dijawab long pesempurna firtu. Tahe imam tersebut, ulama tersebut, walaupun demikian beliau tetap menjawab engkau akan diampuni dosa oleh Allah Ta'ala. Jadi bagaimana cara? Satu konsep, hijrah engkau dari tempat dudukmu, dari kampung halamanmu, pergi ke tempat yang lebih baik, istilahnya menuntut ilmu di sana. Watenyan gepati le urang yang berbunuh untuk hijrah. Beliau hijrah, taubat, saat sampai di pertengahan jalan meninggal. Wate meninggal turunlah malaikat azab dan malaikat rahmat. Gekul le malaikat azab nyo pemudanya milik lu. Gejawab le malaikat rahmat kan pemudanya milik lu. Lun melam surga. Gejawab le malaikat azab ji ahli neraka. Gutron Jibril perintah Allah Ta'ala damaikan di antara mereka yang berselisih paham untuk menampakkan kemuliaan orang yang berhijrah untuk di jalan Allah. Watenyan guten Jibril ukur siapa lebih jauh perjalanannya ke tempat hijrah ataupun tempat maksiat. Wategu ukur rupanya lebih tua ke tempat hijrah sehingga malaikat rahmat lebih berhak kepadanya. Gekun le Jibril, ya malaikat rahmat, pemuda tersebut milikmu, gecok gepetamong dalam surga. Dari cuplikan kisah tersebut kita bisa mengambil menyelidikannya perle hijrah urung syi'lun. Dalam keadaan nanggro yang lagenyo, gampung tanyo yang kadangkala hudip di atas maksiat, yang mana tidak ada orang-orang yang mampu meminimalisir kemaksiatan tersebut, baik itu perjudian, perzinahan, mabuk-mabukan, narkoba. Satu konsepnya, tinggalkan tempat tersebut, pilih dan memilah tempat yang akan menentukan keadaan kita masa yang berikutnya, bataboh tempat yang leureng ibadah. Nasidro rakan ulun tuan menyampaikan sebagai semangat bagi kita semua. Lon Tengku Taufik hidup dalam kalangan orang-orang yang mengkonsumsi narkoba,
di wilayah kita di Kota Lok Sumawe. Tidak kita sebutkan tempatnya. Tapi bagaimana solusi agar engkau selamat? Gejawab, lun pilih untuk hijrah bak Gampung Perumoh Lun. Di sana saya disambut baik oleh imam dan perangkat kampung, dijadikan sebagai orang yang paham agama, diberikan pendidikan. Alhasil beliau hidup lebih baik dari arah sebelumnya. Maka konsep hijrah ini akan mesti kita praktikkan dalam kehidupan, lebih-lebih dalam kondisi yang mana kita paceklik tidak bisa mempraktikkan syariat Islam. Solusi terbaiknya adalah tinggalkan tempat tersebut, tempati tempat yang baik seperti Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Muhammad. Tidak terasa jemaah sekalian, 30 menit sudah kita bersama. Sebagai konklusinya, hijrahnya kita manfaatkan dalam kehidupan kita. Hakikat hijrah adalah berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain dengan konsep membawa kebaikan. Lagi hijrah Nabi Ibrahim meninggalkan komunitas yang tidak mau menyembah Tuhan ke tempat yang baik, sehingga dari sanalah lahir Nabi Muhammad, Nabi Ismail, Nabi Muhammad. Yang selanjutnya hijrah Nabi Muhammad untuk meninggalkan kota Mekah, untuk memperbaiki, menambah dan menyusun strategi supaya Islam ini lebih bangkit, yang kemudian Mekah itu bisa ditaklukkan kembali. Hijrah kita juga demikian, akan membawa kebaikan. Tunnya megantau dengan tun uku, dengan keadaan lebih god lagi disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Orang yang lebih baik adalah orang yang memperbaiki hari sebelumnya lebih baik di hari sekarang, bahkan dengan asumsi hari ke depan lebih baik daripada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pribadi ulun tuan dan umumnya kepada jemaah sekalian. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.